Halo semua. Hari ini kita akan memulai kuliah kita yang ke-9, yaitu uh, masih mengenai gaya terdistribusi, uh, mencari set atau titik pusat massa dari sebuah geometri ya, geometri baik itu empat maupun segitiga maupun sembarang. Hari ini kita akan bicarakan tentang gaya dalam. Ya, gaya dalam. Jadi ada gaya luar dan ada gaya dalam. Gaya luar adalah gaya yang diberikan ya kepada suatu struktur. Nah, struktur tersebut akan merespons dengan memberikan suatu gaya yang melawan gaya luar tersebut, agar struktur tersebut tidak gagal. Oke. Pertama kali kita akan mendefinisikan apa itu balok, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah beam. Ya, jadi balok adalah komponen struktur yang dapat menahan beban lentur atau bending, ya bahasa Inggrisnya bending, akibat gaya yang diberikan padanya. Oke, di gambar ini kita bisa melihat ada beberapa jenis pembebanan atau ya tumpuan beban dan tumpuan yang diberikan pada suatu struktur balok. Ya, balok dalam hal ini adalah balok yang kita lihat dalam 2 dimensi saja ya, jadi dalam bidang saja ya. Yaitu yang sebelah kiri adalah yang namanya struktur yang ditumpu sederhana ya, jadi ada suatu gaya yang melintang sehingga dia terjadi suatu momen lentur ya. Jadi kalau ini adalah namanya ditumpu sederhana yang kita bisa modelkan sebagai suatu tumpuan engsel misalnya di sebelah kiri dan kemudian tumpuan roll di sebelah kanan. Kemudian yang gambar kedua itu adalah tumpuan yang namanya cantilever. Nah, contoh pembebanannya adalah kita bebankan terpusat di ujungnya. Kemudian di sebelah kirinya itu misalnya itu dijepit ya. Jadi berarti di sini ada gaya dalam arah vertikal dan horizontal dan juga ada momen lentur yang harus ditahan. Oke, kemudian yang ketiga itu adalah kombinasi. Ya, jadi untuk kombinasi itu maka misalnya tumpuan roll itu tidak terletak di ujung tapi agak bergeser ya ke tengah seperti ini. Jadi ini namanya kombinasi ya, namanya tumpuan kombinasi. Untuk yang semua yang di kiri ini itu disebutnya adalah statis tertentu. Statik tertentu itu karena apa? Karena jumlah tumpuan yang diperlukan untuk menumpu beban yang terjadi itu adalah cukup ya. Cukup maksudnya adalah misalnya yang di atas ya, ini tumpuan sederhana. Jadi dengan 2 tumpuan ini dia cukup untuk menahan beban yang terpusat yang dari atas ini, yang terpusat ini, itu dia cukup ya. Oke, kemudian kalau yang di sebelah kanan kita lihat ada yang pertama di atas adalah namanya tumpuan kontinu. Kita lihat bahwa jumlah tumpuannya adalah ada 3 buah. Ini tumpuan ini dikatakan berlebih karena sebenarnya dengan 2 tumpuan saja sebenarnya sudah cukup ya, sehingga dikatakan berlebih. Oke, kemudian yang kedua adalah end supported cantilever. Jadi cantilever yang di ujungnya ditumpu lagi. Nah, sebenarnya kalau mama kita lihat di sini, sebenarnya cantilever ini cukup saja ditumpu jepit di kiri, nggak perlu lagi ditumpu roll di sebelah kanan, sehingga ini dikatakan berlebih tumpuannya. Oke, kemudian yang ketiga adalah dibilang fix ya, tumpuan tetap ya, karena di sebelah kiri dijepit, di sebelah kanan dijepit. Padahal sebenarnya dengan hanya jadi jepit di kiri atau di kanan saja sebenarnya sudah cukup. Jadi ini namanya tumpuannya berlebih, sehingga distribusi bebannya tidak bisa menggunakan hanya persamaan kesetimbangan biasa yang ada di statika. Kita harus menambah yang namanya persamaan kompatibilitas yang nanti akan kalian pelajari di mekanika kekuatan material. Untuk yang struktur yang di sebelah kanan ini, tiga ini itu dikatakan adalah kasusnya adalah statik tak tentu. Oke.
Berikutnya, kita pelajari gaya terdistribusi pada balok. Misalnya pada suatu balok terjadi gaya terdistribusi. Secara umum kita bisa lihat di gambar di kiri atas ini, maka balok tersebut ditumpu sederhana misalnya. Ya, dengan tumpuan kiri kita namakan A, di tumpuan kanan kita namakan B. Maka di sini diberikan suatu gaya distribusi. Misalnya dari A ke C, gaya distribusinya bentuknya segitiga ya. Kemudian dari C ke D, dia gaya distribusi bentuknya segi empat. Kemudian dari D sampai ke B, gaya distribusinya sembarang ya, dengan distribusi sebesar W. Ya, ini kita lihat, kita kasih suatu sumbu koordinat dalam arah X yang mendatar ya. Oke, nah, secara umum kalau kita lihat secara umum distribusi itu kita bisa gambarkan dengan suatu distribusi sembarang ya, distribusi sembarang dengan suatu persamaan ya. Persamaan itu adalah W ya, dengan W. Maka untuk mencari gaya tumpuan, kita perlu mencari resultan dari distribusi gaya ini. Resultannya berada di mana, atau total ya, total atau resultan gaya tersebut, dan di mana letaknya. Oke, resultannya kita namakan R, kemudian letaknya kita namakan X ya, X yang ada garis di atasnya. Oke, kemudian kita misalnya lihat di suatu segmen kecil ya, di X yang kita namakan dx, maka resultan R itu adalah integral dari W dikalikan dengan dx ya. Jadi W tadi ya, yang ini W itu dikalikan dengan dx, diintegralkan. Oke, kemudian posisi resultan itu adalah berada di sentroid ya, dari bidang ini ya. Jadi misalnya di sini segitiga, sentroidnya di mana, kemudian di sini ya segitiga, sentroidnya di mana, kalau di segi empat sentroidnya di mana. Kalau mau ini terdistribusi dengan persamaan W, maka di mana letak titik beratnya, maka dia di situ beraksinya resultan gaya tersebut. Oke, beberapa jenis distribusi gaya yang sering ditemui adalah misalnya distribusi biasa ya, segi empat seperti itu. Maka resultan itu adalah W, besarnya W. W itu adalah dalam gaya persatuan panjang. Kemudian panjang di mana gaya distribusi itu dikenakan, itu namanya L, maka resultannya itu adalah R adalah W dikalikan dengan L. Kemudian letak dari resultannya tersebut adalah setengah dari L ya, karena dia adalah setengah dari panjang ya, dari panjang persegi panjang tersebut. Oke, berikutnya contoh yang lain adalah segitiga ya, distribusi segitiga. Kita lihat untuk distribusi segitiga, maka resultannya itu adalah luas dari segitiga tersebut. Kita tahu luas segitiga adalah panjang alas dikalikan dengan tinggi. Panjang alasnya adalah L, tingginya adalah W. Maka resultan adalah W dikalikan L dibagi 2 untuk segitiga. Ya, kemudian letak sentroidnya berada pada 2/3 L dari ujung yang lancip ya, atau sepertiga L dari ujung yang bidang ya. Jadi dari ujung yang lancip ini sampai ke tengah sini itu 2/3 dari L. Kalau dari sini sepertiga dari L. Oke, berikutnya contohnya, apabila ada suatu distribusi yang merupakan gabungan dari segi 4 dan segitiga, maka kita bisa mencari masing-masing resultannya dari yang segi 4, letaknya di mana, kemudian kita tambahkan dengan resultan yang dari distribusi segitiga, terus letaknya di mana. Jadi ada dua buah resultan di sini ya. Oke, contoh pertama, kita mempunyai suatu balok ya yang dibebani dengan beban terdistribusi dengan besar beban terdistribusinya adalah 4 kN per meter, dibebani pada panjang antara 300 mili sampai
800 mili ya. Jadi dari sini sampai di sini ya. Ini kalau 300 tambah 4 500 kan 800 ya. Oke, kemudian ditumpu sederhana di A dan B. Maka tentukan gaya-gaya reaksi di A dan B. Bagaimana caranya? Seperti biasa, ya kita gambarkan lagi di sini. Solusinya seperti apa? Seperti biasa, pasti kita akan, kalau kita menghadapi ya suatu persoalan statika, pasti kita akan menggambar yang namanya diagram benda bebas ya. Diagram benda bebas itu adalah kita gambarkan strukturnya secara sederhana, kemudian tumpuan-tumpuannya itu kita ganti dengan gaya-gaya yang terjadi di tumpuan, tergantung dari jenis tumpuannya. Oke, kita lihat bahwa di sebelah kiri tumpuannya itu adalah engsel, maka engsel itu ada dua buah gaya reaksi tumpuan, yaitu kalau namanya dia A, maka dia ada reaksi tumpuan dalam arah X atau arah horizontal, kita namakan AX. Kemudian reaksi tumpuan dalam arah vertikal kita namakan AY karena dia sumbunya Y namanya. Oke, ini adalah diagram benda bebasnya. Kemudian ini gaya luarnya adalah 4 kN, kita gambarkan di sini ya. Ini adalah yang 4 kN. Oke, maka persamaan kesetimbangan kita gambarkan sigma gaya dalam arah X ya sama dengan 0. AX tidak ada lawannya, maka AX sama dengan 0 karena nggak ada gaya lain yang horizontal ya, dalam arah sumbu X nggak ada lagi. Kemudian penjumlahan gaya, sigma gaya dalam arah Y itu sama dengan 0. Maka yang ke arah vertikal adalah apa? Yang naik, yang ke atas adalah AY dan BY, berarti AY tambah BY harus sama dengan yang ini ya, yang tadi. Yang ini adalah resultannya adalah 4 dikalikan dengan setengah meter ya, 500 mili itu setengah meter. Jadi 4 kali 0,5 yaitu 2 kN. Ini kita namakan persamaan 1. Karena kita AY dan BY kita belum tahu ya. Jadi kita nggak salah satu dari AY dan BY kita nggak tahu. Jadi kita tidak bisa menentukan berapa AY dan berapa BY. Ini distribusi gaya yang harus menumpu beban 2 kN ini. Maka ada satu persamaan lagi yaitu sigma momen atau penjumlahan momen. Di sini misalnya kita ambil penjumlahan momen di titik B, itu juga harus seimbang atau itu sama dengan 0. Maka kita lihat AY akan menimbulkan momen terhadap B ya, karena dia momennya itu arahnya searah jarum jam, maka berdasarkan konvensi kita maka itu menjadi minus. Maka AY itu adalah menjadi minus AY kali jaraknya dari A ke B adalah 0,8. Oke. Kemudian di sini gaya yang 2 kN itu arahnya berlawanan jarum jam, jadi positif ya. Jadi 2 kN dikalikan dengan jaraknya dari gaya tersebut ke titik B, atau 2 dikalikan 0,25 Newton itu harus sama dengan 0. Maka AY kita dapatkan adalah 0,5, karena 2 kali 0,25 dan 0,5 dibagi dengan 0,8 atau 0,625 kilonewton. Sorry, ini salah ya, kilonewton ya. Kemudian dari persamaan 1 kita bisa cari bahwa BY adalah 2 dikurangi dengan AY atau 2 dikurangi 0,625 kilonewton ya, atau 1,375 kilonewton. Oke ya, mengerti ya semua ya. Kemudian contoh yang kedua. Contoh kedua ini kita mempunyai suatu balok ya. Balok yang namanya cantilever ya, ditumpu jepit sebelah kiri. Kemudian diberi beban terdistribusi. Ya, beban terdistribusinya mempunyai suatu distribusi tertentu, yaitu di ujung kiri dia yang jepit dia 1000 Newton per meter, kemudian naik ya berdasarkan persamaan ini. Jadi W0 itu adalah 1000 ya. Berdasarkan persamaan ini W0 dikali tambah K, suatu konstanta, dikalikan dengan jarak ya. Jaraknya X dipangkatkan 3. Oke, total dia 8 meter. Maka kalau kita masukkan ini W sama dengan W0 tambah KX pangkat 3, maka 1000 tambah KX pangkat 3 itu dia menjadi maksimum 2000. Kita masukkan 8 meter ya. Kemudian maka dia ujungnya dia
kemudian di ujungnya 2024 ya. Ya, jadi dari 1000 distribusinya di kiri naik ya, parabolik, bukan parabolik tapi pangkat 3 ya, kubik ya, kubik naik angka 3, dia sampai di ujung dia 2024 Newton per meter. Maka tentukan reaksi tumpuan A dari cantilever tersebut. Solusinya kita lihat di sini, W0 adalah 1000 ya, 1000 Newton per meter. K itu adalah 2 Newton per meter, pangkat 4 ya. Dengan distribusi seperti itu kita bisa cari apa W0-nya itu adalah berapa, K-nya adalah berapa. Oke, maka kita buat DBB-nya, diagram benda bebasnya. Maka di kiri, tumpuan kiri itu adalah jepit, maka dia ada gaya dalam 3 arah, yaitu AY, AX, dan momen ya. Ada momen, terus ada 2 buah gaya, AY dan AX. Oke. Kemudian momennya kita namakan M karena dia titik A, berarti MA. Kemudian ada gaya resultan, bisa kita cari ya resultannya. Itu kita dapatkan 10.050 Newton pada jarak 4,49 meter dengan rumus itu ya, sentroid tadi ya, dan rumus resultan gaya. Oke ya, jadi R itu adalah integral dari W dx, kemudian sama dengan integral tertentu dari titik 0 sampai titik 8 meter dari W dx. Jadi W itu adalah 1000 tambah 2x pangkat 3 dx, kemudian sama dengan kita integralkan menjadi 1000x tambah x pangkat 4 per 2. Kita evaluasi dari 0 sampai 8 meter, hasilnya 10.050. Kemudian letak sentroidnya itu kita bisa cari dengan rumus yang tadi ya, integral dari x W dx bagi dengan R sama dengan 1 per 10.050, karena R itu konstan, jadi kita bisa keluarkan, kita integralkan sepanjang dari 0 sampai 8. X dikalikan dengan W adalah 1000 tambah 2x pangkat 3 dx, maka kita integralkan 1 per 10.050 ya, dikalikan dengan 500 x kuadrat tambah 2 per 5 x pangkat 5. Kita evaluasi dari 0 sampai 8, maka kita akan dapatkan letak resultannya itu berada di titik 4,49 meter dari x ya, dari sumbu x dari kiri ke kanan. Oke. Maka sigma momen di A, untuk kita terapkan persamaan keseimbangannya, sigma momen di A sama dengan 0, maka MA dikurangi dengan 10.050 dikalikan jaraknya 4,49 ke titik A, itu harus sama dengan 0, maka MA adalah 45.100 Nm. Kemudian sigma gaya dalam arah Y sama dengan 0, maka AY harus melawan gaya 10.050 Newton ya, jadi AY pasti sama dengan 10.050 Newton. Oke, kita cek. Oke, seimbang semua ya. 10.050 dilawan oleh AY 10.050. Kemudian momen yang ditentukan oleh 10.050 dikalikan dengan 4,49 dilawan oleh gaya oleh momen MA sebesar 45.100. Oke. Itu sudah setimbang. Oke, berikutnya gaya-gaya dalam pada balok. Tadi kita mempelajari tentang resultan gaya yang terjadi pada suatu struktur balok yang ditumpu sederhana ataupun fix ya, atau cantilever ya. Oke, gaya-gaya dalam pada balok ini dibagi menjadi beberapa, yaitu yang namanya gaya geser atau lintang. Itu adalah gaya yang cenderung untuk menggeser ya, menggeser suatu balok ya. Ini dimodelkan seperti ini ya, jadi ada gaya dari atas V dilawan oleh gaya V ya. Ini cenderung untuk menggeser itu seperti apa ya, mengiris ya, mengiris balok tersebut. Kemudian yang kedua adalah momen lentur. Momen lentur itu adalah bahasa Inggrisnya bending ya, itu adalah momen gaya yang cenderung untuk membengkokkan ya suatu struktur balok ya. Kemudian momen puntir adalah yang cenderung untuk memuntir seperti diperas gitu dengan suatu momen torsi besarnya T misalnya. Oke.
kemudian bisa juga menjadi gabungan ya. Jadi ada gaya lintang, kemudian ada momen lentur, kemudian ada torsi. Nah, seperti ini. Nah, untuk momen dan torsi, maka digambarkan juga arah arah vektornya. Arah vektornya itu adalah menuruti sesuai dengan aturan tangan kanan ya, right hand rule seperti ini. Jadi arah vektornya itu adalah telunjuknya, kemudian arah momennya itu adalah di keempat jari. Keempat jarinya ini adalah arah momennya. Jadi kita lihat di sini bahwa momen lentur seperti ini, dimodelkan seperti ini, arahnya vektor adalah ke depan, kemudian momennya itu adalah arahnya adalah counterclockwise atau berlawanan arah jarum jam. Kemudian untuk T misalnya itu sama juga, arah vektornya ke kanan dan arah torsinya itu adalah berlawanan jarum jam. Oke, untuk V seperti biasa, seperti di atas. Oke, gaya lintang dan momen lentur. Ya, untuk sekarang kita pelajari gaya lintang dan momen lentur. Torsi nanti kita pelajari berikutnya ya, dalam mekanika kekuatan material biasanya. Oke, perjanjian tanda untuk gaya lintang dan momen lentur untuk suatu struktur balok, yaitu kalau kita mau meninjau dari sebelah kiri dari balok ya, maka gaya lintang itu adalah positif ke arah bawah dan momen lentur itu adalah positif berlawanan jarum jam. Sedangkan kalau kita meninjau dari segmen sebelah kanan ya, dari suatu struktur balok, maka positifnya itu adalah arah positif untuk gaya lintang adalah ke atas, dan arah positif untuk momen itu adalah searah jarum jam. Ini adalah perjanjian tanda. Ini sebenarnya untuk mensergamkan aja. Kalau engineer ketemu engineer yang lain, nah itu ini untuk mensergamkan seperti. Jadi kita mempunyai bahasa yang sama dengan engineer yang lain. Oke, contoh balok misalnya kita punya balok H seperti di sebelah ini ya, atau balok I ya. Tapi kalau mama kita dibalikan balok H, tapi kalau mama dalam arah seperti ini namanya balok I ya. Contoh kalau momen kopel diberikan pada suatu balok profil H, maka dia mempunyai seperti ini ya. Kita berikan momen seperti itu. Oke ya, sehingga di sini terjadi suatu gaya yang di atas ke kiri dan di bawah ke kanan. Ini adalah profil ya dari balok I tersebut. Oke, diagram gaya lintang dan diagram momen lentur. Variasi gaya lintang V dan momen lentur E sepanjang balok jadi beda-beda kan. Jadi paling ujung berapa, kemudian ke tengah mungkin makin besar, kemudian mengecil lagi ke ujung misalnya. Maka variasi dari gaya lintang V dan momen lentur M tadi ya sepanjang balok memberikan informasi yang penting dalam analisis perancangan balok. Jadi kalau kita mau merancang suatu balok itu penting itu. Bagaimana sih variasi gaya lintang V dan momen lentur M? Biasanya momen lentur maksimum itu digunakan dalam perancangan dan pemilihan balok struktur, baik besarnya maupun lokasi momen lentur tersebut. Jadi misalnya ada suatu struktur, kemudian dibebani, kemudian ditumpuk sederhana atau cantilever atau kombinasi dan sebagainya, maka kita cari distribusi momen lentur sepanjang balok tersebut. Oke, kemudian kita dapat distribusinya, grafiknya, maka kita bisa menentukan momen lentur maksimum terletak di mana, di jarak berapa dari kiri misalnya, berapa meter dari kiri misalnya. Maka itu penting sekali untuk menentukan berapa dimensi dari balok yang diperlukan untuk menahan beban tersebut. Oke ya. Oke, mungkin kemudian kita lihat ilustrasinya. Ini balok kita tinjau pada suatu segmen kecil yang berjarak X dari kiri. Kemudian kita tinjau segmennya tersebut mempunyai panjang dx. Segmen tersebut dibebani dengan suatu gaya distribusi sembarang W yang merupakan fungsi dari X. Jadi F dari X, fungsi dari X. Jadi W-nya itu tersebut akan berubah sepanjang X ini. Ya, karena dia adalah fungsi dari X. Oke, kemudian segmen kecil tersebut kita gambarkan lagi sebelah kanan. Maka
di sebelah kiri dari segmen kecil tersebut itu terjadi gaya lintang V. Ya, kemudian kalau kita ke kanan dari DX tersebut pasti ada suatu tambahan ya dari gaya lintang tersebut yang kita namakan V tambah DV. DV-nya adalah tambahannya. Jadi di sini udah V tambah sini pasti ada tambahan dari gaya lintang tersebut, DV. Jadi di sini adalah gaya lintang jadi menjadi V tambah DV. Oke, kemudian momen juga sama. Momen sebelah kiri, momen yang terjadi, momen lentur yang terjadi di dalam balok itu adalah M. Kita ke kanan, maka dia ada tambahan ya, M ditambahkan dengan suatu tambahan DM, tambahan kecil DM sesuai dengan DX. Oke ya, ini kita lihat distribusi gaya W di atas ya, membebani dari atas. Oke, maka dari segmen kecil tersebut itu harus setimbang juga ya, gaya lintang dan momen lenturnya harus setimbang juga. Maka untuk kesetimbangan gaya lintangnya, maka kita lihat bahwa yang ke atas V dikurangi yang ke bawah gayanya adalah W ya, W tapi sepanjang DX, berarti W dikalikan dengan DX. Kemudian yang ke bawah juga adalah V tambah DV, itu harus sama dengan 0. Maka dari sini kita dapatkan bahwa V hilang, maka W adalah DV per DX. Ya, jadi gaya terdistribusi pada suatu balok adalah minus ya, itu minus dari turunan dari gaya lintang ya sepanjang X ya, terhadap X ya, terhadap X. Oke, sehingga apabila kita mau cari gaya lintangnya total, maka kita bisa integralkan dV ya dari batas bawah V0 ke V itu harus itu sama dengan minus dari integral W dx, kita integralkan dari X0 ke X. Oke ya. Jadi V itu adalah V0 ditambah dengan negatif dari luas area di bawah kurva beban dari X0 ke X. Ya, negatif ya, minus. Negatif dari luas area di bawah kurva beban, kurva W ya, dari X0 ke X, negatifnya. Oke, kemudian keseimbangan momen. Keseimbangan momen kita lihat yang di kiri adalah M, kemudian ditambahkan dengan W, dikalikan dengan DX ya, itu adalah gayanya. Kemudian dikalikan dengan jaraknya dari M ke dari W dx itu ke kiri adalah setengah dari dx ya, karena itu kan setengah, karena itu kan kotak ya, setengah dari dx. Oke ya, tambah V yang ke bawah tambah dv dikalikan dengan jaraknya juga ke kiri yaitu dx. Kemudian kan minus ya, M-nya ya berlawanan, minus M tambah dm itu sama dengan 0. Maka dari situ kita dapatkan MM-nya hilang dan sebagainya. Kemudian kita tahu W itu adalah sama dengan minus dV per dx. Kemudian kita masukin di situ, maka kita dapatkan bahwa V atau gaya lintang itu adalah turunan pertama dari M terhadap X. Ya, kemudian kita bisa cari total momen yang terjadi. Ya, integral dm itu kita evaluasi dari M0 sampai ke M, itu sama dengan integral dari V dx, kita evaluasi dari X0 ke X. Jadi momen itu adalah momen awal di kiri ditambahkan luas area di bawah kurva dari gaya geser atau gaya lintang dari X0 ke X. Ya, dari kedua buah persamaan tersebut maka kita dapatkan bahwa turunan kedua dari M terhadap X itu adalah minus dari gaya terdistribusi W. Contoh, sebuah bolok ya ditumpu sederhana seperti di gambar di samping ini. Ya, di kiri adalah tumpuan engsel, di kanan adalah tumpuan roll seperti biasa, tumpuan sederhana. Kemudian ada gaya 4 kN terpusat ya di jarak 6 meter dari tumpuan engsel yang di kiri. Maka buatlah diagram gaya lintang dan diagram momen sepanjang balok tersebut. Solusi seperti biasa, untuk suatu persoalan statika seperti ini, maka kita harus bikin diagram berat bebas DBB. Maka kita gambarkan ini, di kiri adalah ada reaksi di kiri, kita namakan R1 misalnya.
ada reaksi di kanan, kita namakan R2. Karena dia di horizontal tidak ada gaya, maka kita tidak perlu bahas di sini. Jadi pasti hanya gaya yang vertikal saja, karena tumpuan di kiri dan kanan ini harus menahan gaya sebesar 4 kN yang ke bawah. Ya, di keseimbangan gaya dan momen, ya kita bisa pakai sigma gaya dalam arah vertikal dan sigma momen pada suatu titik, maka kita dapatkan dari bahwa besar R1 reaksi tumpuan di R1 adalah 1,6 kN, kemudian R2 atau reaksi tumpuan di kanan itu adalah 2,4 kN. Oke, kemudian kita gambarkan diagram gaya lintang dan momen lenturnya. Ya, kita gambarkan lagi DBB tadi ya, kita sudah dapat R1 1,6, R2 2,4. Kemudian kita tinjau bagian kiri dari 0 sampai 6 meter. Jadi dari kiri, dari letaknya R1 sampai ke letaknya 4 kN. Jadi 0 sampai 6 meter X-nya ya. Maka kita gambarkan segmen kiri tersebut 1,6 kN tetap R1. Kemudian kita potong ya di tengah-tengah, maka dia ada gaya lintang. Ya, gaya dalam lintang ya yang diberikan oleh balok, dan ada momen. Kita gambarkan positif ya, positif karena dari kiri, positif ke bawah untuk gaya lintang, dan untuk momen lentur itu berlawanan jarum jam arah positifnya. Oke, maka kita terapkan persamaan keseimbangan juga. Sigma gaya dalam arah vertikal atau dalam arah Y sama dengan 0, maka yang ke atas 1,6 dikurangi yang ke bawah V, maka V adalah 1,6 kN sepanjang 0 sampai X. Kemudian sigma momen ya, sigma momen ya di titik tersebut, di titik yang kita potong ini ya, yang titik dipotong ini itu harus sama dengan 0. Maka momen ya, momen ini dikurangi, ini kan menimbulkan momen juga ya, ini momen M dikurangi gaya 1,6 menimbulkan momen ya sepanjang X ya, jadi 1,6 kali X itu harus sama dengan 0, maka momen itu adalah sama dengan 1,6 X ya, jadi dia terdistribusi linier ya terhadap X. Oke, berikutnya bagian kanan dari 6 meter sampai 10 meter kita gambarkan lagi. Maka kita gambarkan karena di sebelah kanan positif, itu perjanjiannya adalah gaya lintang ke atas, kemudian momen lentur adalah searah jarum jamnya. Kemudian di ujungnya itu ada gaya sebesar 2,4 kN ya, reaksi tumpuan ini. Kemudian jaraknya itu adalah 10 meter dikurangi X. Jadi X-nya harus sama tetap ya. X-nya kan tadi diukurnya dari kiri. Maka di sini adalah jaraknya adalah 10 dikurangi X. Oke, maka kita terapkan persamaan keseimbangan. Sigma F ya sama dengan 0, V tambah 2,4 ya. Ya, V-nya ke atas tambah 2,4 sama dengan 0, maka V adalah minus 2,4 kN. Kemudian sigma momen di titik yang kita potong tersebut itu sama dengan 0, maka minus 2,4 dikalikan dengan 10 minus X ditambahkan dengan M itu sama dengan 0, maka M adalah 2,4 kali 10 dikurangi X. Kita lihat bahwa distribusinya juga linear ya, karena cuma dikalikan dengan X. Maka apabila kita gambarkan diagram gaya lintangnya, dari 0 sampai 6 besarnya adalah 1,6 kN ya, 1,6 kN konstan ya, sampai ke jarak 6 meter. Kemudian dari jarak 6 sampai 10 meter dia akan turun menjadi minus 2,4, langsung terjadi perubahan mendadak menjadi minus 2,4 kN. Untuk momen lentur, maka di kiri kita lihat dari segmen ini, maka apabila X sama dengan 0, yaitu di paling kiri, X sama 0, berarti M sama dengan 0. Berarti dia mulai dari 0 sampai ke 6 meter, berarti 1,6 kali 6. Itu menjadi 9,6 kN di tengah, di jarak 6 meter nih. Ya, kemudian kita lihat dari sini, untuk segmen yang kanan, itu adalah M sama dengan 2,4, 10 dikurangi X. Kalau X-nya menjadi 10 meter, karena di sini X-nya 10 kali kurangi 10 adalah 0, berarti momennya juga 0. Berarti dia naik kemudian turun. Kita lihat bahwa di sini
momen maksimum terletak pada jarak 6 meter dari kiri atau 4 meter dari kanan, besarnya adalah 9,6 kilonewton meter. Oke, berikutnya kita ada contoh yang lain, yaitu suatu struktur yang diberi beban terdistribusi ya sebesar 600 Newton meter ya di segmen sepanjang 4 meter ya seperti ini. Kemudian tumpuannya adalah jepit, maka dia adalah cantilever ya, cantilever tumpuan dijepit di kiri di A. Panjang total dari balok tersebut adalah 8 meter. Pertanyaannya adalah tentukan momen lentur maksimum untuk struktur cantilever tersebut yang dikenakan beban terdistribusi ini ya. Oke, solusinya ya kita gambarkan di sini lagi. Maka kita seperti biasa harus mencari reaksi tumpuannya berapa sih di A. Kan tumpuannya cuma satu ya, cuma A ya. Maka kita gambarkan diagram benda bebas. Maka kita gambarkan ini gaya distribusinya 600 Newton per meter ya, sepanjang 4 meter. Kemudian di titik A itu dijepit, maka dia ada gaya vertikal RA, kemudian ada momen MA. Gaya horizontal, karena dia tidak ada gaya lain yang horizontal, maka gaya horizontalnya 0. Oke, berikutnya kita terapkan persamaan kesetimbangan. Sigma gaya FY sama dengan 0, RA minus 600 ya dikalikan dengan panjangnya ya 600 kali 4. Jadi RA itu ada dapat 2400 Newton atau 2,4 kilonewton. Kemudian sigma momen di A itu sama dengan 0, maka minus MA ya, karena arahnya seperti ini, minus 600 kali 4 ya, gayanya kan 600 kali 4 dikalikan dengan jaraknya adalah 6 meter ya, 6 meter sama dengan 0. Maka momen di A ini adalah minus 14.400 Newton meter atau minus 14,4 kilonewton meter. Lalu kita cari diagram gaya lintang dan momen lentur. Kita gambarkan dulu segmen yang kiri ya, segmen yang 4 meter dari 0 sampai 4 meter di kiri ya. Maka gaya-gaya yang terjadi adalah MA dan gaya ke atas RA 2,4 kilonewton. Kemudian di sini kita gambarkan gaya dalam ya, lintang V dan momen lentur di dalam balok tersebut besarnya M. Ya, jadi kita untuk segmen 0 sampai 4 meter, maka sigma gaya sama dengan 0, maka V sama dengan 2,4 kilonewton ya, sama kan, 2,4 harus dilawan oleh 2,4. Kemudian sigma momen di A sama dengan 0 ya, kita punya konvensi bahwa berlawanan jarum jam adalah positif, maka kita gambarkan MA itu adalah 14,4 ya, tambah momen dikurangi 2,4x itu sama dengan 0. Maka momen itu adalah 2,4x dikurangi 14,4. Kita lihat bahwa itu adalah distribusinya menjadi linear ya, karena dia cuma ada x ya. Oke, berikutnya untuk segmen yang dari 4 meter sampai 8 meter. Kita gambarkan gaya-gayanya. Di sini ada gaya terdistribusi ya. Kemudian jaraknya adalah 8 dikurangi x ya, karena total 8, berarti sini 8 dikurangi x ya. Oke, kemudian kita gambarkan gaya dalamnya, gaya lintangnya ke atas, dan momen lenturnya positif adalah searah jarum jam. Maka kita terapkan lagi persamaan keseimbangan, maka kita dapat V dikurangi 0,6 dikalikan 8 dikurangi X ya. Ya, karena kan 0,6 itu adalah ini 0,6 kilonewton. Kemudian 8 minus X itu adalah jaraknya ya. Jaraknya sama dengan 0, maka V sama dengan 4,8 dikurangi 0,6 X kilonewton. Kita lihat bahwa gaya lintang di sini juga terdistribusi linear untuk segmen 4 sampai 8 meter ini. Oke, kemudian untuk penjumlahan momen dalam arah belum penjumlahan momen itu harus sama dengan 0 juga untuk kesetimbangan. Maka kita gambarkan M ditambah dengan gaya distribusi 0,6 dikalikan 8 dikurang X harus dikalikan dengan jaraknya. Jaraknya adalah 8 kurang X dibagi 2.
ya, bagi 2 karena kan di tengah ya, karena ini distribusinya kotak. Berarti dibagi 2 itu harus sama dengan 0. Maka momen itu adalah minus 0,3 dikalikan dengan 8 dikurangi X kuadrat kilonewton meter. Kita lihat nih adalah yang kita lihat di distribusinya adalah parabola karena dia adalah fungsi kuadrat. Maka kalau kita gambarkan diagram gaya lintangnya untuk segmen 0 sampai 4 konstan 2,4, kemudian untuk segmen 4 sampai 8 dia turun karena dia linear turun ya, berdasarkan ini ya, pada X sama dengan 8 meter dia menjadi 0. Oke, kemudian untuk momen awalnya dia adalah minus ya, karena dia kalau kita masukkan X sama 0 maka dia minus 14,4. Dia mulai dari bawah minus 14,4 naik secara linear sampai 4 meter, kemudian dia parabola ya, parabola sampai mencapai 0. Oke, karena dia kalau mau kalian masukin 8 di sini, 8 kurang 8 0 kan, berarti momennya 0. Oke, kalau mau kita pengen tahu di tengah-tengah balok dia berapa gaya lintangnya, kita bisa lihat bahwa di tengah balok adalah gaya lintangnya 2,4, kemudian momen lenturnya adalah minus 4,8 kilonewton meter. Oke, demikian kuliah 9 ini mengenai gaya terdistribusi. Sekian dan terima kasih. Kita ketemu lagi di kuliah